Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya? Baik, sehat semua? Sehat. Hari ini sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa dengan sikap doa yang baik. Pejamkan mata, lipat tangan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapak, kami ucapkan terima kasih atas berkat-Mu yang sungguh luar biasa Kau berikan kepada kami semua, sehingga Kau kumpulkan kami semua di ruang Zoom ini dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Berkatilah kami dalam melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini Tuhan. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, kita mulai kegiatan pada pagi hari ini dengan materi subtema 3 pembelajar tema 1 ya. Kita masuk ke sini. Kelihatan sinyalnya jelek. Siapa? Kelihatan Bu. Agak jelek. Enggak apa-apa. Mikrofonnya dimatikan dulu ya. Oke. Ya. Hari ini kita akan belajar yaitu tentang makanan sehat. Kita masuk ke tema 3 ya. Ini ada gambar makanan sehat, makanya ada gambaran susu, ikan, telur, ya. Nah, kita belajar subtema 1, pembelajaran 1, yaitu tentang subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Nah, tadi sudah kita berdoa. Nah, bagaimana tubuh mengolah makanan? Yang pertama kita masuk ke dalam bahasa Indonesia. Apa itu iklan? Siapa yang sudah pernah melihat iklan? Siapa yang sudah pernah melihat iklan? Sudah, ya, semua sudah melihat iklan ya. Ya, oke. Iklan itu apa? Yang kalian tahu, iklan itu apa? Iklan itu ada yang tahu iklan? Iklan itu adalah, ini gambar iklan ya. Ini contoh iklan layanan masyarakat. Nah, ini mari kesehatan pencernaanmu dengan mengkonsumsi buah dan sayur. Ini adalah contoh ini iklan. Nah, iklan itu adalah suatu pesan tentang keunggulan suatu produk atau jasa yang dibuat seseorang atau perusahaan yang ditujukan kepada masyarakat. Nah, ini adalah iklan. Kalau mikrofonnya dimatikan dulu. Nah, gambarnya iklan itu seperti gambar di samping ini. Nah, ini gambar iklan. Iklan ada iklan gambar buah-buahan, sayur-sayuran ya, disuruh masyarakat untuk menjaga kesehatan organ pencernaan dengan memakan buah dan sayur. Dan di sini ada kata kuncinya. Kata kunci dari iklan di sini adalah jagalah kesehatan pencernaanmu dengan mengkonsumsi buah dan sayuran. Kata kunci itu adalah kata-kata yang penting dalam sebuah iklan, yaitu adalah kata kunci. Nah, iklan itu disajikan dengan kata kunci dan gambar sesuai dengan tujuan iklan. Ini tadi yang saya katakan, di sini ada kata kuncinya, ada kata berhubungan dengan kesehatan pencernaan, berarti di sini adalah disuruh menggambar gambar yang sesuai dengan pencernaan, yaitu adalah buah dan sayur. Nah, itu harus sesuai tujuan iklannya. Tujuan iklan di samping agar masyarakat mau mengkonsumsi buah dan sayuran demi kesehatan pencernaan. Di situ adalah iklannya. Ini gambar iklan tadi. Iklan itu dibagi menjadi 2. Ada iklan media cetak dan ada iklan elektronik. Iklan media cetak yang sering kalian lihat di mana? Ada iklan yang kalian lihat, iklan itu. Kalian lihat di mana iklan?
Sering lihat iklan media cetak tidak? Sering lihat iklan media cetak? Iklan media cetak bisa kalian lihat di majalah, bisa kalian lihat di koran. Nah, itu adalah untuk iklan media cetak. Kalau iklan media elektronik, kalau kalian lihat YouTube, itu ada iklannya enggak? Ada. Ada. Berarti itu termasuk iklan media cetak atau iklan media elektronik? Elektronik. Kalau kalian sedang melihat televisi, tahu-tahu ada iklan, itu iklan media cetak atau iklan elektronik? Elektronik. Iklan elektronik, ya. Iklan elektronik bisa kita lihat di internet, bisa lihat di televisi, bisa kita lihat di HP, ya toh. Nah, bisa juga kita dengar di radio, itu juga termasuk iklan media elektronik. Iklan media cetak, iklan yang diterbitkan pada media cetak. Seperti kata Ibu Lucy bilang, seperti koran, majalah, tabloid, brosur, dan sejenisnya. Mikrofonnya tolong dimatikan dulu. Saya matikan dulu. Oke. Itu adalah untuk iklan media cetak ya tadi ya. Nah, kemudian iklan media elektronik, iklan yang dipublikasikan kepada media elektronik. Seperti kalian lihat di televisi, radio, film, di YouTube, atau di media internet, itu selalu ada iklan-iklannya ya. Itu termasuk iklan media elektronik. Nah, ciri-ciri iklan yang pertama itu adalah memiliki tema dan topik dan kata kunci. Nah, ini ada temanya adalah menjaga kesehatan organ pencernaan. Nah, kata kuncinya adalah dengan menjaga kesehatan organ pencernaan, disuruh mengkonsumsi buah dan sayuran. Itu adalah memiliki tema dan topik. Kemudian ciri-ciri iklan adalah isinya yang jelas. Jaga kesehatan pencernaan dengan mengkonsumsi buah dan sayuran. Ini kata-katanya kan isinya jelas. Kemudian selalu informatif, memberikan informasi. Nah, kemudian ciri-ciri iklan adalah menggunakan bahasa yang mudah dipahami atau mudah dipengerti oleh khalayak umum. Kemudian iklan dikemas untuk menarik perhatian dan minat para pembacanya. Ini adalah iklan. Gambarnya juga dibikin menarik sesuai dengan kata kunci dan topiknya. Ciri-ciri iklan itu juga bersifat untuk mengajak. Tolong mikrofonnya dimatikan dulu, benar aku. Nah, dengar suara. Oke. Nah, itu ada iklan yang bersifat mengajak dan iklan yang membujuk. Ini adalah untuk iklan yang ada di gambar ini ya, mengajak kita untuk ada kata mari, berarti adalah bersifat mengajak. Mari menjaga kesehatan organ pencernaanmu. Ini ada kata mengajakkannya, mari. Kemudian berikutnya, IPA adalah bagaimana organ-organ pencernaan pada hewan dan fungsinya. Di sini ada gambar hewan belalang. Ya, belalang ini organ pencernaannya mulut. Kemudian ada esofagus. Kemudian ada tembolok, ada empedu, ada lambung, ada usus, ada anus ya. Ini ada untuk hewan belalang. Nah, belalang atau serangga. Nah, ini dari mulut masuk ke efagus. Efagus masuk ke dalam tembolok. Tembolok dimasukkan ke dalam empedu. Nah, di empedu dikunci lambung. Kemudian lanjut ke usus baru dikeluarkan lewat anus ini. Ini adalah untuk serangga. Kemudian ini untuk hewan sapi atau hewan rumenansia. Itu adalah hewan sapi. Nah, ini ada esofagus. Ini esofagus. Ada retikulum. Ada omasum. Ini omasumnya. Kemudian ada abomasum. Kemudian ada rumennya di sini. Dan ini ada usus halus. Rumen itu apa? Rumen ini, di sini gambar ini, itu adalah tempat sementara, yaitu untuk mengunyah makanan setelah dicerna dari dalam mulut. Ini tempat sementara ya, kalau kita mencerna makanan setelah dicerna. Kemudian ada retikulum. Retikulum itu adalah, di situ adalah tempat penyaringan. Retikulum ini sebelum makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan bakteri protozoa. Di sini yang di dalamnya bagian pertama terjadi proses absorpsi.
atau penyerapan dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke dalam omasum ini. Berarti ini disaring dulu, diserap untuk masuk ke omasum. Nah, omasum ini makanan yang dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya makanan ini diteruskan ke dalam abomasum tadi ini. Dari sini terus dimasukkan ke dalam abomasum ini atau perut masam namanya. Abomasum itu perut masam. Nah, abomasum ini itu adalah perut yang sebenarnya ya ini ya. Nah, karena di sini terjadi pencernaan yang sebenarnya yaitu adalah pencernaan kimiawi dan enzim-enzim yang pencernaannya enzim yang dikeluarkan pada dinding abomasum ini sama dengan pada lambung hewan mamalia lain. Contohnya ada enzim pepsin yang merubah protein menjadi asam amino. Nah, setelah mengalami proses pencernaan di dalam abomasum ini tadi, makanan didorong masuk ke dalam rumen ini, itu dalam usus ini. Nah, ini kan dari pertama kan dari esofagus masuk ke ini dan ini, ini sementara baru masuk ke retikulum ini. Urutannya seperti ini. Ruminansia atau sapi ya, dari mulut. Nah, esofagus itu kerongkongan, kemudian di rumen dulu, nah, disimpan sementara tadi di dalam perut sementara, kemudian masuk lagi ke mulut. Nah, habis dari mulut ini, barulah masuk ke retikulum ini tadi, terjadi penyerapan dan penyaringan tadi. Kemudian masuklah ke omasum. Di omasum ini tadi, dengan makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan tadi. Setelah dicerna dimasukkan ke dalam abomasum atau perut masam. Setelah perut masam ini tadi masuklah ke usus halus. Nah, panjang usus halus ini pada sapi dewasa itu mencapai 40 meter. Ini usus sapi ya, itu mencapai 40 meter. Nah, kondisi ini sangat dipengaruhi oleh makanannya. Nah, makanan yang mengandung banyak serat atau selulosa. Nah, di dalam usus halus ini akan terjadi absorpsi, penyerapan, dan fermentasi. Nah, sisa makanan tadi ini diserap, tidak diserap oleh usus besar. Nah, mengalamilah penyerapan air, terjadi pembusukan feses, dan feses ini lalu dikeluarkan lewat anusnya di sini. Nah, anus di sini keluarlah kotorannya. Jelas ya, itu adalah untuk hewan ruminansia atau sapi, itu adalah hewannya. Kemudian ada yang berikutnya, ada penjelasan organ pencernaan pada hewan pemamah biak. Nah, yang pertama rongga mulut tadi. Di dalam rongga mulut tadi ada hewan pemamah biak yang terdapat 3 gigi. Ada gigi seri, ada gigi geraham, dan gigi belakang. Gigi seri ini berfungsi untuk memotong makanan. Kalau sedangkan gigi geraham ini berfungsi untuk mengunyah makanannya. Karena bentuk gerahamnya yang datar dan lebar, karena berfungsi untuk mengunyah makanannya. Sedangkan lidah ini berguna untuk mendorong makanan ke kerongkongan. Kemudian ada tadi gigi geraham ya, yaitu ada bentuknya datar. Rahangnya ini adalah menyamping untuk menggiling dan mengilas makanan. Nah, kemudian kerongkongan ini, di kerongkongan ini, bagian ini berfungsi untuk menyalurkan makanan dari rongga mulut ke lambung. Ini fungsi dari kerongkongan atau yang disebut dengan esofagus. Esofagus itu kerongkongan, beda dengan tenggorokan loh ya. Kerongkongan itu esofagus, kalau tenggorokan itu untuk pernapasan. Kalau pencernaan kita menggunakan kerongkongan atau esofagus. Nah, kemudian ini ada lambung. Hewan yang pemamah biak memiliki lambung yang terdiri dari 4 ruang tadi. Ada rumen, ada retikulum, ada omasum, dan ada abomasum. Rumen tadi disebut dengan perut besar, kalau retikulum itu namanya paljala, dan kalau perut kita adalah omasum, dan perut masam itu adalah abomasum. Kemudian usus halus, makanan dari abomasum tadi akan masuk ke usus halus. Dari sini terjadi penyerapan sari-sari makanan. Kemudian di usus besar terjadi proses penyerapan kembali air dari sisa-sisa makanan, kemudian dimasukkan oleh anus. Nah, di anus ini sisa-sisa makanan dari usus besar ini tadi dikeluarkan melalui anus. Nah, ikan itu dari proses pencernaannya dari mulut masuk ke kerongkongan masuk ke lambung, lambung ke usus, usus ke anus. Sedangkan katak atau hewan reptilia itu dari mulut masuk kerongkongan ke lambung, lambung ke usus halus ke usus besar,
kemudian ke kloaka atau tempat pembuangan sisa pencernaan. Kemudian burung, itu dari mulut masuk ke kerongkongan, kerongkongan masuk ke tembolo, tembolo masuk ke lambung, habis ke lambung masuk ke empedal, usus dan kloaka. Hewan mamalia itu dari mulut ke kerongkongan, kemudian kembali lagi ke lambung, kemudian masuk ke lambung, kemudian masuk ke usus halus, usus besar dan anus. Itu adalah proses pencernaan pada hewan ikan, katak, reptil, burung dan mamalia. Nah, ada pertanyaan tidak untuk tema hari ini? Apakah ada pertanyaan? Nah, tugas tema kali hari ini adalah mengerjakan soal ulangan dari Google Form ya. Ada pertanyaan tidak? Kalau tidak, saya masuk ke bahasa Jawa. Kita masuk ke bahasa Jawa. Bahasa Jawa ya. Bahasa Jawa ini sebentar kita masuk yang pertama dulu. Bahasa Jawa ya. Bahasa kita masuk ke Pasinaonan 2. Kalau yang sudah punya remen, itu ada di buku paket kalian remen. Itu ada gambarnya loh, 23. Halaman 23. Bahasa Jawa kelas 5. Nah, ini ada gambar, ya, ini ada gambar Adipati Karna. Ya toh. Kita belajar watake tokoh wayang Karna Matuk Senopati. Nah, iki gambar gunungan wayang ya. Mikrofonnya dimatikan dulu. Nah, ini watake wayang yang madeg ing Karna madeg ing Senopati. Sing kepisanan iki gambar apa ayo? Iki gambar apa? Gambar Adipati Karna. Adipati Karna kuwi satriya ing Ngawangga. Nah, kuwi gambare Adipati Karna kaya ngono kuwi ya. Nah, kuwi satriyane ing Ngawangga. Ning buku remen ora ono, iki gambare dari Bu Lucy sendiri. Cuma ada gambarnya saja kalau di buku remen. Nah, Adipati Karna kuwi satriyane ing Ngawangga. Nah, dasanamane utawa jeneng liyane iku jenenge Surya Atmaja. Adipati Karna kuwi jeneng liyane iki Surya Atmaja. Nah, Adipati iki putra Bathara Surya karo Dewi Kunti. Iki Adipati Karna iki putrane Bathara, Surya lan Dewi Kunti. Nah, pusakane Adipati Karna kuwi ana panah Kuntawijayadanu lan keris Kala Dete utawa Kiai Jala. Nah, aji-ajine iku Kala Lupa lan Naracabala. Iki gambar isi Adipati Karna ya, gambare Adipati Karna, watake Adipati Karna duwe watak apa wae? Luhur budine. Sing keloro teguh ing janji. Sing ketelu kendel. Sing nomor 4 bekti marang negara. Iki gambare Raden Gatotkaca. Sapa sing urung pernah ngerti Gatotkaca sing kepiye? Duwe apa kok Gatotkaca? Ana sing ngerti? Gatotkaca zaman kelas 3 diajari dingeki wayang sama Pak Suti ora? Iya. Iya. Ini Gatotkaca ya. Raden Gatotkaca satriya ing Pringgondani. Nah, Raden Gatotkaca kuwi putrane Raden Werkudara lan Dewi Arimbi. Mikrofonnya tolong dimatikan dulu. Raden Gatotkaca kuwi putrane Raden Werkudara lan Dewi Arimbi. Nah, pusakane Gatotkaca kuwi pusakane Camping Basunanda. Nah, iki capingnya ya. Berikutnya iki masih watake Gatotkaca. Gatotkaca ki di watak apa wae? Nah, watak sing kepisan kuwi kendel. Sing keloro teguh lan tangguh. Kuat lan tangkas. Teguh lan tangguh, kuat lan tangkas. Setya marang negara. Iki gambare Raden sapa nek saka bukumu kuwi? Gambare sapa ya kuwi ya? Gambare Prabu sapa kuwi? Gambare Prabu sapa?
Prabu Duryudana. Prabu Duryudana iku raja ing Ngastina. Watake duwe watak ambek angkara lan murka. Iki gambare sapa kuwi? Gambare sapa kuwi? Werkudara. Werkudara. Raden Werkudara kuwi satriya ing Badipati. Nah, Werkudara ki ramane Raden Gatotkaca. Nah, Werkudara ki bapakne Gatotkaca. Nah, iki Werkudara kuwi ya. Ngerti ya? Gatotkaca duwe bapak jenenge Werkudara. Raden Werkudara ramane Raden Gatotkaca. Nah, watake Raden Werkudara kuwi mikrofonnya tolong dimatikan dulu. Mikrofonnya tolong dimatikan saya. Oke, watake kuwi kendel mbelani bebener. Nanging jengkelan lan grusah-grusuh. Nah, grusah-grusuh kesusu. Nah, iki watake Raden Werkudara. Raden Werkudara mau bapakne sapa? Raden Werkudara mah bapakne sapa? Bapakne Gatotkaca. Iya. Iki gambare sapa iki? Ning nggon buku paket remen iki gambare sapa? Raden Arjuna. Wah, Raden Arjuna. Satriya ing endi Raden Arjuna? Raden Arjuna satriya ing endi? Satriya ing Madukara. Nah, madeg dadi senopati Pandhawa ya. Watake apa wae? Watake iki seneng tetulung, teliti, ora gusah-gusuh. Nah, duweni strategi lan tumindake ketata. Nah, pusakane ana apa wae ya? Pusakane ana panah Pasopati, pusakane Raden Arjuna iki. Nah, iki gambare sapa iki? Prabu sapa iki? Gambare Prabu sapa? Krishna. Prabu Krishna. Kresna. Prabu Kresna iku ratu ing Dwarawati. Nah, duwe watak sing luhur budine, sae lan andhap asor. Kuwi watake Prabu Kresna. Nah, tugase saiki mengko garapen tugase sing ana ing Google Form. Sudah ada yang membuka Google Form-nya? Sudah ada yang belum? Ya, engko dibuka ya. Tugasnya digarap ning Google Form. Tugas hari ini semua ada di Google Form. Nah, ono pertanyaan oral. Saka iki. Tidak. Oke, pintar. Oke, berarti tidak ada pertanyaan untuk tema sama bahasa Jawa. Nah, sekarang perasaan kalian setelah belajar Zoom hari ini bagaimana perasaan kalian? Tenang. Kenapa senang? Senang kan? Apa? Iya. Oke. Nah, aksi kalian yaitu adalah menjaga organ pencernaan dengan makan apa? Sayur dan buah. Siapa yang di sini tidak pernah makan sayur? Siapa yang di sini tidak pernah makan sayur? Semua pernah makan sayur ya? Iya, oke. Nah, kita ketemu lagi nanti hari Senin ya. Kita ketemu lagi hari Senin. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan yakin untuk tema hari ini? Tema sama bahasa Jawa? Tidak ada? Oke. Tolong dikeluarkan fotonya, kita foto dulu yuk. Foto setelah sebelum doa dan nanti foto setelah doa. Yuk. Ian tolong dikeluarkan videonya. Aurel, Ian mana Ian? Oke, kita foto bersama ya, dilihatin wajah ganteng dan wajah cantiknya. Oke. 1, 2,
3. Oke, saya langsung masuk di grup ya, aku enggak lali. Aku nulis lali. Wah. Oke. Oke. Kita akhiri kegiatan Zoom pada pagi ini dengan berdoa. Ada yang berani mau mimpin doa Anda? Audrey mau? Audrey, Aurel, Petra, Ian, Loli, Vela, Shirley, Angel, Sabrina, Devano, Vero, atau Evan yang mau mimpin doa di antara kalian ber-12. Ada yang berani mimpin doa? Saya Oke, Audrey. Yo, Audrey, yo. Audrey. dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. terima kasih Engkau telah melanjutkan pagi ini. Dan memilah hati orang tua kami. Terima kasih Tuhan. Kasih kami. Penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Audrey sudah mimpin doa pada akhir kegiatan pembelajaran hari ini. Besok hari Senin saya tunjuk aja ya, yang mimpin doa Shirley ya. Hari Senin Shirley ya, doa pembuka ya. Ya. Hari Senin saya minta tolong Shirley untuk memimpin pembukaannya. Terus untuk penutupannya saya minta Vero untuk besok Senin Zoom pagi tas Vero. Saya minta untuk menutup doa ya besok Senin. Besok Senin mimpin doa ya. Ya, disiapkan untuk doa ya. Oke. Oke, kita foto lagi yo. Foto lagi. Ian dikeluarkan lagi. Oke. 1, 2, 3. Oke, saya masuk. Oke, saya tutup ya kegiatan pada hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat ya. Oke. Ya.